Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Di luar tirai persik, tak ada energi spiritual yang mengalir deras. Angin terasa dingin dan menusuk tulang. Seluruh padang gurun bagaikan bunga teratai layu yang diselimuti embun beku musim gugur, dengan beragam warna kering, yang suram dipandang mata. Namun, di ladang dekat tirai persik, seolah di bawah naungan gunung peri, banyak pohon berdaun hijau tua masih terlihat tumbuh bergerombol. Jalan-jalan yang tadinya terbuka di alam liar, karena sudah lama tak dilalui, kini tertutup rerumputan layu dan sewarna dengan padang gurun. Pegunungan bergelombang di kejauhan semakin dekat, satu demi satu. Perahu awan berlalu, dan pegunungan itu bagaikan batu-batu besar yang keras kepala, berterbangan di bawahnya satu demi satu. "Paman Lu pernah ke kota Linhe?" tanya Ning Xiaoling. Melihat gadis berbakat ini berinisiatif untuk berbicara dengannya, Lu Yuanbai sangat gembira dan berkata, "Aku pernah ke sana. Aku telah mengunjungi semua kota dan desa di daerah yang luasnya ribuan mil ini. Para tetua di perahu awan lainnya telah menjadi seperti wanita di kamar pengantin setelah mempraktikkan Taoisme. Paman Lu berbeda dari mereka. Dulu, Paman Lu telah melihat pemandangan Nanzu dan telah pergi kemana-mana." Ning Xiaoling bertanya, "Mengapa kamu tidak melihat Paman Lu keluar sekarang?" Lu Yuanbai menyentuh janggut hijau pendek di dagunya dan berkata dengan penuh emosi, "Sulit untuk menjadi muda kembali. Paman Lu terlalu liar ketika masih muda, yang menunda latihannya. Sekarang aku berada di puncak setiap hari dan aku sangat senang melihatmu penuh semangat dan vitalitas." Ning Xiaoling berpura-pura mendengarkan dengan saksama. Perahu awan terbang tinggi di atas hutan belantara, burung-burung terbang di atas air, dan awan yang mengalir datang ke arah kami seperti ombak besar. Sekarang musim dingin, dan salju di banyak gunung sangat tebal. Dari kejauhan, semuanya tampak putih. Gulma, sulur-sulur layu, bebatuan aneh, dan jejak lumut, semuanya membawa udara dingin khas musim dingin. Keempat puncak gunung tampak jauh di kejauhan, dan tirai persik berkibar tanpa suara di bawah langit, menutupi kebenaran di balik kesunyian. Ning duduk diam cukup lama, dan tiba-tiba teringat sesuatu, lalu bertanya, "Apakah kau pernah ke pusat Nanzu?" Lu Yuanbai tertegun, lalu teringat beberapa legenda, dan berkata dengan sedih, "Jika aku punya kekuatan untuk pergi ke pusat Nanzu, apakah aku masih di sini untuk mengemudikan perahu untukmu?" Ning Xiaoling bertanya dengan rasa ingin tahu, "Pusat Nanzu?" Lu Yuanbai tersenyum lebar dan menjelaskan, "Di dekat pusat Nanzu, terdapat area yang sangat berbahaya dan kacau. Area ini merupakan bekas medan perang kuno, yang dikenal sebagai Tanah Terlantar Selatan. Konon, batasan yang belum dicabut selama ratusan tahun telah berubah menjadi area yang sangat luas. Sulit bagi orang biasa untuk memasuki area itu. Kudengar banyak orang dari sekte lain yang pergi ke sana untuk mengambil risiko telah meninggal atau jatuh sakit, dan beberapa mendapat kesempatan tak terduga, tetapi semuanya berakhir buruk. Bahkan sosok seperti sang guru pun konon tidak dapat mencapai pusat yang sebenarnya." Ning Xiaoling terkejut ketika mendengar ini, dan berkata dengan penuh emosi, "Sangat berbahaya." Lu Yuanbai tersenyum dan berkata, "Ya, jadi aku ingin menasihati kakak seniormu untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri demi keberuntungan ilusi itu. Bahkan Paman Lu pun tidak berani menginjakkan kaki di tempat itu." Ning Changjiu berkata, "Yah, Paman Lu adalah seorang abadi yang akrab dengan dunia peri. Paman tidak berani menginjakkan kaki di tempat itu. Pasti sangat berbahaya." Ning Xiaoling menahan tawanya. Lu Yuanbai berkata dengan marah, "Kau bahkan tidak tahu kapan akan memasuki alam Suan, dan untungnya kau mendapatkan bintang pedang dengan cara yang licik, dan kau masih ingin mengejekku." Ning Changjiu berkata, "Aku benar-benar iri dengan alam pamanku." Lu Yuanbai tak tahan lagi, dan menyingsingkan lengan bajunya untuk memberinya pelajaran, tetapi ketika ia melihat Ning Xiaoling di sampingnya, ia menarik tangannya dengan marah, bukan karena ia peduli dengan wajah gadis itu, tetapi karena ia tidak yakin apakah ia bisa mengalahkan gadis kecil yang baru saja memasuki alam ini. Ning Xiaoling berbaring di sisi perahu dan melihat ke bawah. Hutan belantara yang tak terbatas itu sulit untuk melihat adanya gelombang curam atau dataran seperti danau di pemandangan di depannya. "Paman Lu tidak akan pulang untuk tahun baru?" Ning Xiaoling tiba-tiba bertanya. Lu Yuanbai menyilangkan tangannya, melihat ke arah tertentu, dan mendesah, "Kembalilah. Aku akan kembali setelah mengantarmu pergi." Setelah waktu yang entah berapa lama, pegunungan tandus dan hutan belantara akhirnya menghilang dari pandangan, dan sebuah sungai besar terhampar di bawahnya. Permukaan sungai itu sangat lebar, dengan air berlumpur dan berwarna kuning. Bahkan di musim dingin, tidak ada tanda-tanda es, dan sungai itu masih mengalir deras membelah hutan belantara dengan ombak yang bergulung-gulung. Lu Yuanbai berkata, "Ini Sahe. Lebih dari 10 tahun yang lalu, di luar Sahe, Zhao dan Jin berperang. Dalam perang itu, Zhao kehilangan ratusan ribu orang dan menyerahkan lebih dari 600 mil wilayah sebelum mencari kedamaian. Jika bukan karena negara Rong yang mengincarnya dengan penuh nafsu, negara Jin mungkin telah menelan Zhao secara langsung. Dulu, kastil dan benteng ini kosong, tetapi sekarang akhirnya ada orang yang ditempatkan di sana.
Konon, itu karena negara Zhao memiliki kaisar baru, seorang wanita. Wanita itu sangat berorientasi militer dan telah menjadi orang yang haus darah lebih dari 10 tahun yang lalu. Melatih pasukan sungguh memalukan. Wajah Ning Xiaoling berseri-seri. Zhao Xianger. Lu Yuanbai sedikit terkejut dan berkata, "Hah, adik perempuan, apakah kau juga mengenalnya?" Permaisuri yang baru diangkat ini konon telah hidup menyendiri selama bertahun-tahun, tetapi dia sangat terkenal. Kali ini, ku dengar kota kekaisaran sedang kacau. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Bagaimanapun, Zhao Xianger mengambil kesempatan untuk naik tahta dan memerintah negara Zhao. Namun, negara Zhao tidak seperti pegunungan. Bagaimana mungkin sekelompok manusia biasa mengumpulkan energi spiritual? Jika mereka benar-benar ingin berlatih, mereka tetap harus pergi ke sekte abadi. Kaisar wanita itu demi rakyat. Tidak ada gunanya mengabaikan kultivasi demi kekuasaan. Ning Xiaoling mendengarkannya berbicara dan hanya tersenyum. Adik Xianger itu sangat cantik. Lu Yuanbai bertanya, apakah kau mendengarnya dari orang lain atau pernah melihatnya langsung? Ning Xiaoling berkata, tentu saja aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Lu Yuanbai berpikir bahwa mereka dibawa kembali dari kota kekaisaran oleh Lu Jiajia, jadi wajar baginya untuk mendapat kehormatan bertemu Zhao Xianger. Ia melihat ke arah Zhao Guo dan berkata, Zhao Xianger itu konon sangat cantik. Bukan hanya itu, menurut rumor, dia sepertinya punya tunangan. Entah siapa yang secantik itu. Sungguh patut ditiru. Ning Xiaoling melirik kakak laki-lakinya, tersenyum sejenak, lalu mengiyakan, ya, Xiaoling memang wanita yang sangat iri. Lu Yuanbai bertanya dengan santai, ngomong-ngomong, Xiaoling, karena kau sudah melihat Zhao Xianger, siapa yang lebih cantik antara dia dan gurumu? Hati Ning Xiaoling bergetar, dan senyum di wajahnya perlahan memudar. Ia melirik Ning Changjiu, yang juga menatapnya sambil tersenyum. Melihat Ning Changjiu lambat menjawab, Lu Yuanbai merasa sedikit aneh, mengira Ning Changjiu hanya bertanya dengan santai, mengapa begitu lama sampai harus berlarut-larut. Ning Xiaoling mempertimbangkannya berulang kali, lalu berbisik, saudari Xianger dan guru terpaut 8 tahun. Aku akan membandingkan mereka lagi setelah 8 tahun. Di luar kota Linhe, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling turun dari perahu awan, berpamitan kepada Lu Yuanbai, dan berjalan menuju kota yang tidak besar maupun kecil itu. Paman Lu juga orang yang menyedihkan, kata Ning Xiaoling tiba-tiba. Ning Changjiu bertanya, mengapa kau berkata begitu? Ning Xiaoling bergosip dan berkata, konon, Paman Lu juga seorang murid yang berbakat sebelumnya, tetapi ia jatuh cinta pada seorang murid perempuan muda dari puncak lain. Murid perempuan itu juga menyukainya. Awalnya, menjadi pasangan tahu adalah hal yang baik, tetapi murid lain ikut campur, jadi Paman Lu dirampas cintanya oleh seorang murid laki-laki yang lebih dari 10 tahun lebih muda darinya. Ning Changjiu berpikir dalam hati, tidak heran jika ia memiliki kebencian yang begitu kuat terhadap 4 kata, digoda dan ditinggalkan, saat itu. Ning Changjiu menimpali, Tuan Lu memang orang yang menyedihkan. Aku ingin tahu dari puncak mana murid perempuan ini berasal. Ning Xiaoling berkata, bagaimana aku tahu? Saya hanya mendengarnya secara tidak sengaja, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Ning Changjiu tersenyum dan bertanya, apalagi yang kau dengar? Tentang guru kita. Ning Xiaoling juga tersenyum, dengan tatapan licik di matanya, dan berkata, bukankah gosip terbesar tentang guru kita adalah hari-hari yang dihabiskannya bersama kita? Hanya kita yang bisa memberitahu orang lain tentang hal itu. Jika murid lain tahu tentang proses pengobatan dan pembalutanmu terhadap guru, dengan tingkat kultivasimu saat ini, aku khawatir kau akan... Aku salah, kakak. Ning Changjiu menekan kepalanya dan berkata tanpa daya, aduh, tingkat kultivasi gadis kecil itu semakin tinggi, yang benar-benar membuatmu khawatir. Jika kau tidak bisa mengalahkanmu sama sekali di masa depan, kau akan kelelahan karena mulutmu. Ning Xiaoling meliriknya dan berkata dengan tak percaya, kakak senior, kau berbohong. Kau jelas-jelas sangat bahagia. Ning Changjiu berhenti sejenak dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah kau masih bisa merasakannya? Sudah 2 bulan, dan 4 kata, guru, begitu kuat. Ning Xiaoling ragu sejenak, lalu akhirnya mengangguk, sebenarnya, aku selalu bisa melakukannya, tapi aku takut kakak senior akan keberatan, jadi aku tidak pernah memberitahunya. Ning Changjiu menghela napas dan bertanya dengan pasrah, lalu bagaimana suasana hatiku sebelumnya? Ning Xiaoling mengingat sejenak, lalu berkata, selalu baik-baik saja, tapi kakak senior sepertinya sedang sedih sebulan yang lalu. Bulan sebelumnya, itu adalah hari ketika kultivasinya mencapai titik terendah. Ia pikir ia tidak khawatir, tetapi ia tidak menyangka bahwa ia masih sedih. Ia bisa menyembunyikannya dari dirinya sendiri, tetapi tidak dari adik junior. Sayangnya, kultivasi pikiran masih belum cukup. Ning Changjiu menghela napas, mendengarmu berkata begitu, kakak senior semakin sedih. Ning Xiaoling berkata dengan cemas, kakak senior, kau tidak akan mengusirku karena ini, kan? Ning Changjiu menyodok lehernya dan berkata, aku akan mengantarmu pulang sekarang.
2 hari sebelum malam tahun baru, Ning Changjiu dan Ning Xiaoling memasuki kota bersama. Mereka tidak perlu izin, cukup papan kayu dari Yujian Tianzong. Setelah para prajurit penjaga kota melihat papan kayu itu, tatapan mereka berubah ketika mereka melihat mereka berdua lagi, penuh kejutan dan iri, seolah-olah kota Linhe tidak menghasilkan banyak kultivator selama beberapa dekade. Para penjaga bertukar beberapa kata lagi dengan mereka sebelum membiarkan mereka masuk. Ning Xiaoling memandangi jalan-jalan tua dalam ingatannya. Saat itu, salju tebal menyapu kedua sisi jalan, dan pejalan kaki datang dan pergi dengan pakaian tebal. Meskipun baru lebih dari 2 bulan berlalu, ia merasa seolah-olah berada di dunia lain. Ketika Ning Qinsui pertama kali membawaku ke kota Linhe, aku pikir aku sedang mengikuti seorang guru. Aku berharap untuk belajar Taoisme dan kemudian kembali ke kampung halamanku, memegang pedang kayu persik dan membunuh semua monster gunung. Aku tidak menyangka, Ning Xiaoling tak bisa berhenti memikirkan malam yang tak terlupakan itu. Ia pikir ia akan mati. Ingatan Ning Changjiu tentang kota ini perlahan terbuka. Itulah ingatannya sendiri dalam kehidupan ini. Seandainya ia tidak bertemu dengan saudara keduanya yang membawanya kembali ke gerbang gunung, ia pasti sudah melewati banyak lika-liku. Awalnya ia belajar mengukir di rumah seorang pengrajin. Kemudian, Ning Qinsui jatuh hati padanya dan membelinya dengan harga yang mahal. Ia pun akhirnya sampai di sini. Ia datang jauh lebih awal daripada Ning Xiaoling, tetapi ia jarang berjalan-jalan. Ia selalu bepergian dengan gurunya. Kenangannya tentang kota ini tidak sedalam Ning Xiaoling. Lagi pula, ini rumah. Aku belum kembali lebih dari 2 bulan. Aku penasaran apakah ada pencuri di sini, kata Ning Changjiu. Ning Xiaoling tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Pendeta Tao tua sialan itu menyembunyikan uangnya dengan sangat baik. Pencuri biasa tidak akan menemukannya. Ning Changjiu berkata, baiklah, uang itu akan menjadi milikmu. Xiaoling akan menjadi orang kaya kecil. Jangan lupakan saudaramu. Ning Xiaoling menepuk dadanya dan berkata dengan bangga, jangan khawatir, Xiaoling akan mendukungmu di masa depan. Ning Changjiu meliriknya dan mendesah, jangan menepukku. Ning Xiaoling tertegun, lalu wajahnya yang cantik memerah, dan ia berkata dengan malu-malu, kakak senior, yang lain menjadi semakin abadi setelah mendaki gunung, tetapi kau berbeda, kenapa kau masih? Kurasa kakakmu berpura-pura tenang sebelumnya. Aku akan memberi tahu Tuan Jiajia tentang ini dan membiarkannya menusukmu dengan pedang. Ning Changjiu tersenyum, dan berkata, bukankah kita pernah menipunya bersama saat itu? Jika kau benar-benar melakukan ini, kau akan masuk perangkap. Mari kita lihat apakah Lu Jiajia akan mempersulitmu di masa depan. Ning Xiaoling memelototinya dan berkata, jangan panggil tuan kita dengan namanya. Pintu rumah tidak bisa dibuka, jadi Ning Changjiu menarik Ning Xiaoling melewati tembok. Tidak banyak barang berharga di rumah itu, tetapi temboknya sangat tinggi. Namun, ini tentu saja bukan penghalang bagi mereka sekarang. Aduh, Taois tua ini telah menghasilkan banyak uang dengan menipu dan mencurangi orang selama bertahun-tahun, tetapi ia enggan membeli halaman yang lebih besar. Setelah tinggal di kota kekaisaran dan puncak Tianku, visi Ning Xiaoling secara alami menjadi jauh lebih tinggi. Kini setelah kembali ke rumah, matanya tak hanya tak puas, tetapi juga sedikit bernostalgia. Waktu yang dihabiskan di sini pun terputar dalam pikirannya. Ning Changjiu melangkah masuk ke halaman dan langkahnya sedikit melambat. Setiap pohon dan setiap batu di sini tampak jelas menunjukkan tahun-tahun, dan tak ada kepalsuan. Tahun-tahun di kuil juga jelas. Bagaimana mungkin seseorang memiliki 2 pengalaman hidup yang berbeda pada saat yang bersamaan? Keduanya bagaikan naga dan ular yang bertarung, terjerat dalam cahaya dan bayangan takdir, saling menggigit dan ingin melahap satu sama lain. Dalam keadaan tak sadar, Ning Xiaoling sudah berlari kembali ke rumah dengan cekatan, bergumam, kompas, kompor, tempat tidur, balok. Disinilah mereka diam-diam mengamati Ning Qinsui menyembunyikan uang pribadinya. Ning Changjiu juga berjalan menuju rumah. Tiba-tiba, ia berhenti dan mengerutkan kening, seolah menyadari sesuatu yang aneh. Kakak, ada apa ini? Suara terkejut Ning Xiaoling terdengar dari dalam rumah. Ada apa? Ning Changjiu masuk ke dalam rumah dan menatap gadis itu. Ning Xiaoling sedang merobek foto keberuntungan yang tertempel di dinding, lalu mengeluarkan sepucuk surat yang tersembunyi rapi dari balik foto keberuntungan itu. Tadi aku ingin membuka mata pedangku untuk mencari di mana cahaya itu berada, tapi aku melihat ini sekilas. Ning Xiaoling mencubit surat itu, meniupnya, dan mengangkatnya ke arah Ning Changjiu. Ning Changjiu mengambil surat itu, mengeluarkan kertas surat, membuka lipatannya, dan matanya tertarik pada sudut kiri bawah kertas surat itu, membuatnya tertegun. Ada segel di sudut kiri bawah, segel yang pernah dilihatnya dan sangat ia kagumi. Ia jarang menunjukkan ekspresi terkejut. Ning Xiaoling melihat ekspresinya dan menjadi semakin penasaran, apa isinya? Ning Changjiu hendak berbicara, tetapi alisnya sedikit terangkat. Hati-hati, Ning Changjiu berteriak, meraih lengan Ning Xiaoling, menariknya ke sampingnya, lalu melompat mundur dengan cepat, membawanya keluar rumah dalam sekejap. Saat ia mundur, terdengar suara angin kencang di dalam rumah.
Ding! Sebuah anak panah pendek menembus dinding di belakang lokasi mereka dan masuk. Ning Xiaoling begitu ketakutan hingga ia memeluknya erat-erat. Setelah beberapa saat, ia teringat bahwa ia kini seorang kultivator yang mampu melewati dunia peri. Ia dapat dengan mudah menghindari panah sependek itu dengan menggunakan kekuatan spiritualnya sebagai penghalang untuk sesaat. Namun, rasa takut sesaat itu membuatnya tak mampu bereaksi. Pada saat ini, ia kemudian menyadarinya dan memeluk pinggang Ning Changjiu, merasa sedikit malu dan canggung, serta dilema. Ning Changjiu melirik panah di dinding dengan tenang, menepuk punggung Ning Xiaoling, dan memberi isyarat agar ia melepaskannya. Ning Xiaoling segera mengerti, mengendurkan pelukannya, dan berkata dengan cemas, "Kakak senior, hati-hati." Ning Changjiu tidak banyak bicara dan melangkah kembali ke dalam rumah. Begitu ia mendarat di tanah, suara panah tajam yang menembus angin terdengar lagi dalam kegelapan, dan sebelum panah itu dilepaskan, Ning Changjiu merasakan arah panah itu. Peringatan bahaya yang disampaikan oleh hati Tao telah secara akurat menunjukkan sumber si pembunuh. Sosok Ning Changjiu melesat bagai guntur di dataran, dan ketika ia tiba-tiba tersentak, suara ledakan udara mengalahkan suara anak panah yang tajam. Ding! Anak panah itu kembali menembus dinding, dan ekor anak panah itu bergetar terus-menerus. Pada saat yang sama, sosok Ning Changjiu muncul di depan busur silang tersembunyi. Ketika anak panah berikutnya terpasang pada tali busur dan melesat keluar, terdengar suara dentuman disertai teriakan seorang pemuda. Pada saat yang sama anak panah itu ditembakkan, Ning Changjiu dengan tepat meninju orang yang menembakkan anak panah tersembunyi itu. Ruangan itu memang tidak luas, dan sosok itu jatuh dan terbanting langsung ke dinding. Tangannya menyentuh pinggang dan ingin mencabut belati yang dibawanya. Namun begitu tangannya bergerak, Ning Changjiu meraih pergelangan tangannya dengan tepat seperti elang, menamparnya, dan memutarnya. Dengan bunyi klik, seolah-olah tulang pergelangan tangannya terkilir, pemuda itu menjerit, dan tangan kanan serta gagang belatinya terdorong ke belakang. Sebelum Ning Xiaoling sempat melihat apa yang terjadi di dalam, ia melihat bayangan hitam terlempar keluar, dan Ning Xiaoling tanpa sadar mundur setengah langkah. Ketika sosok itu jatuh ke tanah, ia dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah seorang anak laki-laki berpakaian hitam dengan wajah pucat dan kurus. Anak laki-laki itu tampak lebih muda darinya, dan pupil matanya penuh tekad dan keganasan, diliputi rasa sakit yang tak terlukiskan. Ning Changjiu berjalan keluar rumah, menatap anak laki-laki yang memegang pergelangan tangannya dan mengerang di tanah, lalu bertanya, "Siapa yang memintamu datang?" Anak laki-laki itu seperti anak serigala yang terluka, berjuang untuk berdiri di tanah. Ia menatap Ning Changjiu, dan suaranya seperti tercekat di sela-sela giginya, "Ning. Di mana Ning Qinsui?" Ning Changjiu berkata, "Mengapa kau mencarinya?" Ia berkata dengan tegas, "Urus saja urusanmu. Siapa kau? Di mana orang tua itu?" Ning Xiaoling menjadi jauh lebih tenang, menatap anak laki-laki pucat dan kurus itu, dan berkata, "Ning Qinsui sudah mati." "Mati?" Dia melotot dan tubuhnya gemetar tak terkendali, "Dia mati. Bagaimana dia mati? Siapa, kau?" Ning Changjiu berkata, "Ning Qinsui dulu guru kami." Tubuh anak laki-laki itu, yang tadinya rileks, menegang lagi, "Kalau begitu, kalian juga bukan orang baik." Ning Changjiu bertanya, "Apa dendammu terhadap Ning Qinsui?" Mata serigala anak laki-laki itu tiba-tiba memancarkan kesedihan yang mendalam. Dia tidak tahu apa yang diingatnya. Dia melengkungkan tubuhnya dan gemetar sekujur tubuh. Aku ingin membunuhnya. Bagaimana mungkin dia mati seperti ini?" Ning Changjiu berkata, "Terimalah belasungkawaku." Pemuda Nian itu berjuang untuk berdiri, setengah berjongkok di tanah, dan berkata, "Kalian adalah murid-muridnya, jadi kalian juga pantas mati." Ning Changjiu berkata dengan tenang, "Jika aku tidak menahan diri, kau pasti sudah mati saat kau menembakkan panah kedua." Ning Xiaoling mengangguk dan berkata, "Ning Qinsui ingin menjadikan kita sebagai kambing hitam hari itu, tetapi dia mendapat serangan balasan dan meninggal mendadak." Ning Changjiu menatap matanya dan berkata, "Lalu kenapa kau ingin membunuhnya?" Pemuda itu menatapnya, matanya berkedip-kedip, seolah-olah ia akan memuntahkan sesuatu. Tak lama kemudian, lengannya terkulai lemas, tubuhnya yang kurus bergoyang lemah, dan suaranya bagai kabut dingin yang tertiup angin. "Dia, Ning Qinsui, pendeta Tao jahat itu membunuh Suster Bai. Suster Bai adalah orang yang begitu lembut dan baik hati, tetapi dia bersikeras bahwa Suster Bai adalah hantu. Dia membunuh suster, mengira Suster Bai adalah hantu. Dulu aku adalah seorang pelayan di keluarga kaya. Aku dijual di sana ketika aku masih sangat muda. Saat itu, aku kurus dan kecil, dan banyak orang menindasku. Hanya ada satu orang yang sangat baik kepadaku. Dia adalah pelayan wanita muda itu. Ketika orang lain menindasku, dia melihatnya, dan dia memberi mereka pelajaran. Dia juga memasukkan 2 lembar uang ke tanganku dan memintaku pergi ke kedai untuk membeli barang-barang sesuai dengan uang itu. Pekerjaannya bagus. Banyak orang bisa menghasilkan sedikit uang darinya. Tak seorang pun akan tahu jika aku kekurangan beberapa sen. Tapi aku memberinya setiap sen. Dia menghitung uangnya, mendesah, dan sikapnya tidak dingin atau acuh tak acuh.
Petik 2. Setelah itu, dia membantuku beberapa kali lagi secara pribadi. Suatu kali aku bertanya mengapa dia membantuku, dan dia hanya bilang dia pernah melewatinya di masa lalu. Sekarang dia menjadi pelayan wanita muda itu, statusnya jauh lebih tinggi. Ketika dia menghadapi hal-hal seperti itu, dia secara alami akan membantu. Kemudian, aku secara pribadi mengakuinya sebagai saudara perempuanku, dan dia setuju. Lalu, ada suatu masa ketika rumah itu berhantu, dan tuannya menghabiskan banyak uang untuk mengundang seorang pendeta Tao Tua. Pendeta Tao Tua itu adalah Ning Qinsui. Dia melakukan ritual dan menunjuk banyak orang di rumah itu, mengatakan bahwa mereka adalah hantu kecil. Pada akhirnya, dia menunjuk saudara perempuanku, mengatakan bahwa dia adalah kepala hantu, dan selama dia terbunuh, semuanya akan baik-baik saja. Bagaimana mungkin? Saat itu, aku ingin menyelamatkannya. Banyak orang menangkapku, mengatakan bahwa aku dirasuki hantu. Sang guru memberi perintah dan hampir mematahkan kakiku. Aku terbaring di tanah, mengunyah rumput di mulutku. Seseorang mencengkeram lenganku dan menginjak kepalaku. Aku masih meronta, dan tiba-tiba aku mendengar jeritan Suster Bai. Berulang kali, jeritan itu tak mampu kusembunyikan. Suster Bai menjerit lama sekali. Lalu aku tak pernah melihatnya lagi, bahkan mayatnya pun tak terlihat. Dia dibunuh oleh pendeta Tao Tua yang jahat itu. Pemuda itu menggaruk wajahnya dengan tangan kirinya, bercak darah di antara kukunya. Ketika ia mengingat hal-hal ini, pupil matanya tanpa sadar membesar, dan punggungnya yang bungkuk memperlihatkan tulang-tulangnya di balik pakaian tipisnya. Ning Changjiu mendengarkan ceritanya dengan ekspresi tenang. Lalu, tanya Ning Changjiu. Pemuda itu sedikit tercekat, lalu aku mencuri uang dari rumah besar, menemukan kesempatan untuk melarikan diri, dan diselamatkan oleh guruku di tempat terpencil. Aku belajar beberapa ilmu bela diri, dan kemudian aku menemukan di mana orang tua ini tinggal. Aku tinggal di sini selama lebih dari sebulan. Ning Changjiu menatapnya dengan tajam beberapa saat, menggelengkan kepala dan mendesah, sayang sekali kau tidak memiliki kualifikasi untuk berlatih. Pemuda itu tertegun, lalu lehernya memerah, dan dia berkata dengan marah, kau seorang kultivator. Kalian para kultivator benar-benar berdarah dingin. Aku sudah bicara banyak, tetapi kau sebenarnya. Kau masih melihat kualifikasiku. Jika mematahkan tulangku bisa menyelamatkan nyawa adikku, lalu kenapa? Kau benar-benar berdarah dingin dan kejam. Ning Changjiu mendesah pelan, dan berkata, tapi Ning Qinsui sudah mati, apalagi yang bisa kau lakukan? Membunuh kami juga. Pemuda itu berseru, kalian muridnya, jadi tentu saja kalian juga bersalah. Ning Changjiu melempar belati itu ke tanah dan berkata ringan, kalian boleh mencoba lagi. Pemuda itu merentangkan tangan kiri dan kanannya, mencoba menggenggam belati itu. Jari-jarinya dengan lembut mengusap bilah belati yang dingin itu, dan tiba-tiba ia menjerit pilu. Ia mencengkeram gagang kayu dengan tali tebal, mengarahkan belati itu ke dirinya sendiri, dan menusukkannya ke tenggorokannya sambil berteriak. Ning Changjiu sepertinya sudah menduganya. Ia menjentikkan jarinya, dan tangan kiri pemuda itu tiba-tiba mati rasa. Kekuatannya hilang, dan belati itu jatuh ke tanah lagi. Bilah seputih salju itu memantulkan wajahnya yang kurus dan putus asa. Ia mengangkat kepalanya, matanya merah padam, dan ia berkata dengan suara serak, aku tidak bisa membunuhmu, mengapa kau tidak membiarkanku mati saja? Guru berkata kepadaku bahwa orang-orang yang mempraktikkan Taoisme semuanya adalah orang-orang yang tidak berperasaan dan membodohi dunia. Benar, dingin dan tidak berperasaan, mengapa kau ingin menjadi dewa di surga? Ning Changjiu tetap bergeming, hanya bertanya, siapa namamu? Ia tertegun, seolah tak menyangka pihak lain akan menanyakan namanya. Namaku, Subai. Ia menatap lama ke arah pihak lain, lalu akhirnya bahunya sedikit mengendur, dan ia menjawab dengan lemah. Ning Xiaoling berbisik, nama yang aneh. Wajah anak laki-laki itu serius, ini pemberian saudari Bai untukku. Ning Changjiu bertanya, siapa nama saudari Baimu? Mulut Subai sedikit bergetar, dan berkata, saudari Bai sudah meninggal bertahun-tahun, apa gunanya kau menanyakan ini? Ning Changjiu tiba-tiba mengulurkan tangannya untuk menekan kepalanya, mengangkat seluruh tubuhnya, dan bertanya, berapa umurmu tahun ini? 13 tahun. Lumayan, siapa yang mengajarimu seni bela diri ini? Tanya Ning Changjiu. Tuanku. Wajah Subai tiba-tiba muram, kau ingin membunuh tuanku bersama-sama. Akulah yang datang untuk membunuhmu hari ini. Aku tidak sehebat dirimu. Aku akan mati jika mati. Kau tidak boleh menyakiti tuan. Dia sudah. Ning Changjiu berkata, Ning Qinsui sudah mati, jadi kau ingin membunuh murid-muridnya untuk melampiaskan amarahmu. Kenapa aku tidak bisa membunuh tuanmu saat aku melakukannya? Kau, Subai terdiam, dan ketakutan yang besar tiba-tiba muncul di hatinya. Tuan itu sangat baik padanya. Ketika dia melarikan diri, jika dia tidak bertemu tuannya dan memberinya semangkuk bubur, dia pasti sudah mati kelaparan. Tuan itu telah beruban selama bertahun-tahun, dan dia semakin sulit bergerak. Dia bersandar pada tongkat, tetapi dia masih membaca kitab suci dan melakukan perbuatan baik setiap hari.
Bagaimana mungkin orang seperti itu mati karena dia? Subai menyesal dan membenci dalam hatinya, dan air mata tiba-tiba menggenang di pupil matanya yang merah. Jangan bunuh dia, kata Subai keras. Ning Changjiu menatap matanya, perlahan mengendurkan tangannya, dan berkata dengan suara yang terdengar agak lemah, aku tidak akan membunuhmu, dan aku tidak akan membunuh gurumu. Kenapa? Tanya Subai tanpa sadar, tetapi langsung teringat bahwa para dewa itu semua sedang murung, jadi ia segera diam. Ning Changjiu menekan kepalanya dan mendorongnya hingga berlutut. Ia menatap anak laki-laki berkulit kuning dan bertulang belakang di depannya, suaranya tenang tetapi seperti meledak seperti guntur di telinganya, yang ingin dibunuh para kultivator adalah iblis jahat yang membawa kekacauan ke dunia, dan hantu-hantu hidup yang menyamar sebagai manusia dan berkeliaran di dunia. Setan-setan jahat di surga dan bumi, hantu-hantu yang hidup di dunia. Yang pertama mudah dipahami, sementara yang kedua, tentu saja, mengacu pada iblis seperti Ning Qinsui, yang merupakan binatang buas berwujud manusia. Subai hampir tidak mengerti, tetapi tidak dapat memahaminya. Kalian para dewa selalu mengatakan satu hal dan melakukan hal lain. Kata-katanya sudah agak tak berdaya. Ning Changjiu tidak berkata apa-apa lagi, hanya bertanya, kau sudah di sini lebih dari sebulan. Petik 2. Subai bergumam. Ning Changjiu bertanya, di mana gurumu? Subai berkata, jika Ning Qinsui tidak kembali sebelum jam 3, aku akan kembali menemui guruku. Ning Changjiu bertanya lagi, apa yang biasanya kau makan? Subai berkata dengan sedih, ada nasi di rumah, dan aku punya tangan, bagaimana mungkin aku mati kelaparan? Ning Changjiu memandangi tubuhnya yang kurus, urat-urat punggungnya terlihat jelas melalui pakaian tipisnya, seperti ular tulang yang merayap di punggungnya. Ning Changjiu mengangguk, oke, pergilah memasak. Subai tertegun dan tidak bereaksi. Ning Changjiu sudah mencengkeram pergelangan tangannya, dan hanya terdengar bunyi klik 2 kali. Pemuda itu berteriak pelan, dan pergelangan tangannya yang terkilir akibat gerakan Ning Changjiu, kini terhubung kembali. Ia memutar tulang pergelangan tangannya pelan dan menatap Ning Changjiu. Ia tak mengerti apa yang sedang dilakukannya. Ia hanya berpikir, apakah semua makhluk abadi di dunia ini begitu aneh? Subai mendengus datar, aku bekerja untukmu karena kau tidak membunuh tuanku, bukan karena aku takut mati. Ning Changjiu berkata, kau boleh berpikir sesukamu. Subai berbalik dan berjalan menuju tungku. Ning Changjiu menatap punggungnya dan berkata, tulangmu benar-benar bagus. Subai berhenti, mengerutkan kening, dan berbalik, seolah-olah ia masih memiliki secercah harapan. Ning Changjiu berkata lagi, sayang sekali tanpa Laut Ki Istana Ungu, aku ditakdirkan untuk tidak bisa berlatih. Subai menghentakkan kakinya dan berkata dengan dingin, siapa peduli. Ning Changjiu tidak lagi menatapnya, melainkan menatap Ning Xiaoling yang selalu diam, dan bertanya, apa yang kau pikirkan? Ning Xiaoling menarik bangku dan duduk, menopang pahanya dengan siku dan dagunya dengan telapak tangan, lalu berkata dengan sedih, saudaraku, kalau bukan karenamu tadi, aku mungkin sudah mati. Ning Changjiu berkata, itulah sebabnya Yujian Tianzong mengadakan kegiatan seperti ujian pedang awal musim semi dan kontes pedang 4 puncak, yang bertujuan agar kau bisa beradaptasi dengan baik. Aku ingin memiliki pengalaman bertarung yang sesungguhnya, agar tidak memiliki kekuatan spiritual tetapi tidak dapat menggunakannya di saat kritis. Ning Xiaoling mengangguk penuh semangat dan berkata, aku mengerti. Sebelumnya, aku berhasil menembus cermin sepenuhnya dan memasuki alam Suan, alam tengah, dan alam atas. Bahkan, aku sangat bangga akan hal itu. Kemudian, aku menyalakan bintang pedang dan dengan mudah membuka jalan buntu menuju negeri dongeng. Aku bahkan lebih bangga lagi. Tapi hari ini aku hampir dibunuh oleh manusia biasa yang tidak bisa berlatih. Aduh, Ning Xiaoling semakin frustrasi dan kesal. Ia menekan-nekan pipinya dengan jari-jarinya. Wajahnya membengkak dan berkerut cemas karena gerakan jari-jarinya yang naik turun. Ning Changjiu tersenyum tipis, meletakkan tangannya di atas kepalanya, dan berkata lembut, jadi, ketika kau benar-benar tidak bisa berdiri sendiri, kakak senior akan tinggal bersamamu. Ning Xiaoling tahu bahwa ia mengatakan yang sebenarnya, tetapi pukulan tadi terlalu berat untuk diterimanya sampai sekarang, jadi ia hanya bersenandung lemah. Ning Changjiu tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, oh, adik junior, bagaimana kau bisa memurnikan begitu banyak kekuatan spiritual murni dalam waktu sesingkat itu? Secara logika, bahkan dengan bakatmu, seharusnya tidak butuh 2 bulan untuk beralih dari alam misterius ke alam abadi. Ning Xiaoling merasa sedikit aneh dan berkata dengan santai, guru terakhir kali mengatakan kepadaku bahwa jiwa bawaanku terlalu kuat, tetapi jika kau tidak cukup kuat dalam pertarungan sungguhan, sekuat apapun jiwa bawaanmu, itu akan sia-sia. Lihat, rubah salju kecilku mengandung banyak kekuatan spiritual yang tersisa dari rubah tua, yang semuanya telah disempurnakan, dan aku baru saja memakannya langsung. Apakah kau memakan kekuatan spiritual dari jiwa bawaan? Tubuh Ning Changjiu sedikit gemetar. Ia menatapnya dengan tajam, dan setelah beberapa saat ia berkata, adik perempuan, kau benar-benar jenius. Ning Xiaoling mengira ia memuji dirinya sendiri, dan merasa sedikit senang. Ia tersenyum, aku hanya pandai mengamati tubuhku.
Ning Changjiu menarik napas dan berkata lembut, adik perempuan, kau tahu bahwa kekuatan jiwa bawaan jauh lebih sulit untuk dipupuk daripada diri sendiri. Banyak praktisi rela mengorbankan kultivasi mereka sendiri demi meningkatkan kekuatan jiwa bawaan, karena jiwa bawaan adalah panah tersembunyi, dan orang lain tidak dapat menilai apakah Anda memilikinya atau tidak. Sekalipun mereka mengetahuinya, sulit untuk melawannya. Terkadang serangan mendadak dari jiwa bawaan yang kuat bahkan dapat menutupi celah di suatu alam. Dan kau, Ning Xiaoling menatapnya dengan polos, menyadari bahwa ia tampaknya telah melakukan sesuatu yang bodoh. Ning Changjiu menghela napas dan bertanya, perilakumu sama saja dengan memiliki 2 karung beras di rumah, lalu dengan rajin menyendok beras dari satu karung ke karung lainnya. Tak terelakkan banyak beras akan tumpah di perjalanan, lalu, kau sudah berlatih selama 2 bulan, tapi intinya, kau hanya punya 2 karung beras. Metafora Ning Changjiu yang gamblang akhirnya membuat Ning Xiaoling mengerti apa yang sedang dilakukannya. Sayang sekali ia memuji dirinya sendiri setelah meremas rubah salju kecil dari roh bawaan setiap hari. Hari ini adalah hari latihan keras lainnya. Ning Xiaoling menundukkan kepalanya karena malu. Ning Changjiu menghela napas dan menghiburnya, ini tidak bisa sepenuhnya disalahkan padamu. Lagi pula, roh bawaan orang biasa berlatih dengan diri mereka sendiri, dan alam mereka perlahan-lahan meningkat. Tapi jiwa bawaanmu sudah mencapai tingkat yang sangat tinggi sejak awal karena rubah tua itu, jadi wajar saja kalau ada kesalahan seperti itu. Ning Xiaoling tahu bahwa dia sedang menghibur dirinya sendiri, dan tubuhnya bersandar di kursi dan mengangguk tanpa suara. Ning Changjiu bertanya, berapa banyak kekuatan spiritual yang tersisa pada rubah salju itu? Ning Xiaoling berkata dengan canggung, setelah aku menyalakan bintang pedang beberapa hari yang lalu, aku melangkah ke alam keabadian dengan penuh semangat, dan mengurasnya. Petik 2 petik 2. Ning Changjiu menatapnya tanpa daya dan berkata, tidak masalah. Jangan biarkan Lu Jiajie tahu tentang ini, agar dia tidak menertawakan kakak senior karena ajarannya yang buruk. Ning Xiaoling berkata dengan tulus, tidak, kakak Jiajie adalah guruku. Jika ada kesalahan dalam mengajar, itu adalah guru. Lagi pula, kakak senior yang mengetahuinya lebih dulu, jadi kau bisa membuat tuduhan dan meminta pertanggungjawaban guru. Tuduhan itu dibuat lebih dulu. Ning Changjiu memejamkan mata, bersandar di kursinya, dan mendesah, aku juga mengajarimu membaca dan menulis selama 2 bulan. Kau, ini benar-benar karena ajaran kakak senior yang buruk. Ning Xiaoling mengerjap dengan iba. Ning Changjiu berkata lirih, kalau tidak ada orang luar di sini, kakak senior pasti sudah menegurku atas nama guru. Ning Xiaoling segera meletakkan tangannya di belakang punggung dan mengganti topik, kakak senior, apa isi surat tadi? Ning Changjiu mengambil surat itu dari lengan bajunya, membuka lipatannya di telapak tangannya, menyerahkannya kepada Ning Xiaoling, lalu meletakkan tangannya di balik lengan baju dan memejamkan mata untuk beristirahat. Ning Xiaoling menerima surat itu dengan curiga dan membaca isinya dengan lirih. Masuk ke kota kekaisaran untuk membunuh hantu, dan jika tugasnya berhasil, kau akan dianugerahi keabadian. Ning Xiaoling membolak-balik surat itu dan bertanya dengan bingung, hanya itu? Ning Changjiu mengangguk dan berkata, hanya itu. Semakin Ning Xiaoling memikirkannya, semakin takut ia, siapa yang mengirim surat ini? Ning Qinsui orang yang sangat pintar, apa dia akan percaya dan mengambil risiko pergi ke kota kekaisaran? Ning Changjiu mengambil surat itu, matanya tertuju pada stempelnya, dan ia berkata perlahan, jika status pengirimnya cukup mulia, maka bobot sebuah kalimat tidaklah penting. Ning Xiaoling bertanya, kalau begitu, pengirimnya. Ning Changjiu menatap stempel itu, yang bertuliskan 4 karakter, memegang bulan dan membelah awan. Stempel ini sama dengan yang ada di surat nikah, stempel istana Qianyu. Ning Xiaoling tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata, ketika aku pertama kali datang ke kota kekaisaran, lelaki tua itu berpesan kepada Song Ce untuk tidak melupakan janji orang dewasa itu. Ning Changjiu mengangguk dan berkata, kalau dipikir-pikir lagi, orang dewasa itu seharusnya, permaisuri istana Qianyu. Subai mengambil kipas daun katail dan menyalakan api di tungku. Ia mengipasi angin, kayu bakar berderak, dan gelombang panas bergulung-gulung melewati tungku, memantulkan pipinya yang merah. Ia mendongak dan melirik para master abadi pria dan wanita yang duduk di pintu, matanya memancarkan kecemburuan dan iri yang tak terselubung. Ia berdiri, mengangkat tutup panci, dan melihatnya. Ia ingin meludah, tetapi ia melirik pemuda berbaju putih itu. Akhirnya, ia menelan ludah yang sudah mencapai dagunya dengan ujung lidahnya. Lagi pula, ia harus makan beberapa suap lagi dari panci nasi ini. Di pintu, Ning Xiaoling juga sesekali melirik ke sana, seolah-olah ia takut meracuni seseorang. Subai bahkan lebih meremehkan, berpikir bahwa meskipun ia telah menembakkan panah tersembunyi, ia adalah orang yang jujur dan tidak pernah meracuni panah itu, apalagi dengan cara tercela seperti meracuni seseorang. Apakah semua ini sudah diatur? Ning Xiaoling mengingat apa yang terjadi di kota kekaisaran dan sangat ketakutan. Ning Changjiu melipat surat itu dan memasukkannya ke dalam lengan bajunya, bertanya-tanya, jika itu benar, lalu apa tujuannya?
Hanya untuk mengirim Ning Qinsui ke kota kekaisaran untuk mati. Ning Xiaoling mengerutkan bibir dan menggelengkan kepalanya pelan, surat ini menjebak orang tua itu ke istana. Meskipun tujuannya adalah untuk menyingkirkan bahaya bagi rakyat, reputasi ratu sebenarnya tidak baik. Ning Changjiu berkata, seharusnya tidak sesederhana itu. Aroma nasi yang matang tercium dari kompor. Ning Xiaoling menyentuh perutnya yang lapar dan hendak bangun untuk memeriksanya ketika tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Ning Changjiu menarik baut kayu itu, debu berjatuhan, dan ketika pintu terbuka, seorang wanita tua dengan tongkat berdiri di depan pintu. Wanita tua itu berambut abu-abu, wajahnya seperti daun sayur yang layu, tubuhnya kurus dan bungkuk, tulang pipinya terangkat, dan sudut mulutnya tertarik ke bawah. Kerutan dingin di wajahnya tampak seperti daun teratai. Ia mengangkat kepalanya, matanya yang abu-abu dan berawan menatap pemuda berpakaian putih di depannya, dan berkata dengan suara gemetar, "Tuan Ning, sudah kembali." Ning Changjiu menatapnya, tidak ingat dari jalan mana wanita tua itu berasal, dan hanya menjawab, "Tidak." Raut kekecewaan melintas di wajah wanita tua itu, dan ia berkata, "Oh, saya melihat asap keluar dari cerobong asap Anda, dan saya pikir pria tua itu sudah kembali." Ning Changjiu bertanya, "Wanita tua, apakah Anda ada hubungannya dengan dia?" Wanita tua itu menatapnya sejenak, dan bertanya, "Apakah Anda murid pria tua itu?" Ning Changjiu berkata, "Baiklah, kau bisa memintaku untuk memberitahunya jika kau punya sesuatu." Wanita tua itu melambaikan tangannya dan berkata, "Bukan apa-apa. Cucuku jatuh sakit setengah tahun yang lalu, dan lelaki tua itu menyembuhkannya dengan semangkuk air jimat. Aku selalu ingin berterima kasih, tetapi lelaki tua itu sudah pergi selama 2 bulan." Ning Changjiu berpikir sejenak, lalu berkata dengan serius, "Sama-sama." Wanita tua itu melihat ke dalam rumah dan bertanya, "Apakah dia benar-benar tidak ada di sini? Aku ingin membawa seekor ayam betina tua dan membiarkan cucuku memberi penghormatan kepada dermawannya." Ning Changjiu sedikit membalikkan tubuhnya. Wanita tua itu melihat gadis muda itu duduk di kursi dengan kaki di sampingnya, menatapnya seperti anak kucing di ruangan yang remang-remang, dan bertanya, "Aku ingat lelaki tua itu punya sepasang murid laki-laki emas dan perempuan giok. Mengapa kau kembali, tetapi lelaki tua itu belum kembali?" Ning Changjiu berkata, "Pak tua itu masih sibuk dengan beberapa ritual di kota kekaisaran. Kami kembali untuk mengambil beberapa peralatan sihir dan akan pergi dalam 2 hari." Oh, wanita tua itu menggoyangkan tubuhnya dan mengangguk, tetapi kerutan di wajahnya tampak semakin dalam. Ia merogoh tas di pinggangnya, dan akhirnya mengeluarkan sebuah liontin berbentuk gigi, menyelipkannya ke tubuh Ning Changjiu, dan berkata, "Ini adalah pusaka dari leluhur kami. Konon liontin ini memiliki kekuatan spiritual. Jika kau bertemu dengan bapak tua itu, ingatlah untuk memberinya liontin ini sebagai balasan atas kebaikannya karena telah menyelamatkan cucumu. Aku juga sudah tua. Jika bapak tua itu kembali lagi nanti, aku khawatir aku tidak akan bisa melihatnya." Aduh, wanita tua itu tiba-tiba berseru. Ia melihat ke dalam rumah dan tiba-tiba melihat sepasang mata seperti serigala menatapnya. Tubuhnya yang bungkuk sedikit gemetar, dan ia mengetuk tanah dengan tongkatnya 2 kali. Ia mundur sedikit, dan hampir tidak bisa bernapas. Ning Changjiu melirik Subai dan menjelaskan, "Jangan takut, Nek. Ini pembantu yang kami pekerjakan." Wanita tua itu menghela napas lega dan berkata, "Anak ini tatapannya menakutkan." Subai berdiri di sana, menatap wanita tua itu sejenak, memegang sekop seperti pisau di tangannya. Mungkin karena wanita tua itu ingin berterima kasih kepada Ning Qinsui, ia menunjukkan tatapan tajam di matanya dan memelototinya sejenak. Ning Changjiu tersenyum dan memberi isyarat agar Subai pergi. Subai berbalik dan pergi, lalu melanjutkan menambahkan kayu bakar ke tungku. Wanita tua itu tersadar, menatapnya dengan serius, dan memasukkan liontin itu ke tangannya, "Jangan menolak, jangan menolak. Jika aku tidak membalas budimu yang telah menyelamatkan nyawaku, aku akan mati." Ning Changjiu mengambil liontin itu, memasangnya, dan berkata, "Kalau begitu, ucapkan terima kasih kepada wanita tua itu atas nama tuanku." Wanita tua itu tampaknya telah menyelesaikan sesuatu dan merasa jauh lebih lega. Ia menghela napas dan berkata, "Bagus, bagus." Ning Changjiu berkata, "Nyonya, maukah Anda tinggal untuk makan malam?" Wanita tua itu menolak, "Tidak, cucu saya sedang menunggu saya pulang." Ning Changjiu tidak berusaha membujuknya untuk tetap tinggal, "Hati-hati di jalan, Nyonya." Ning Qinsui sudah meninggal. Beranikah Anda menerima pusaka orang tua ini? Subai menatap Ning Changjiu dengan sangat marah. Ning Changjiu bertanya balik, "Lalu apa yang harus kita lakukan?" Memberitahunya kabar kematian Ning Qinsui. Subai berkata dengan dingin, "Lagi pula, Anda seharusnya tidak menerimanya." Ning Changjiu mengabaikannya, mengambil liontin itu, meletakkannya di bawah cahaya dan melihatnya, lalu berkata, "Orang tua itu jujur, itu memang barang yang bagus." Ning Xiaoling bertanya, "Kakak senior, Anda tidak akan mengembalikannya secara diam-diam, kan?" Ning Changjiu tersenyum dan berkata, "Ning Qinsui hampir membunuh kita, anggap saja itu sebagai bunga."
Ning Xiaoling skeptis, ia hanya merasa bahwa kakak senior seharusnya tidak menjadi orang seperti itu. Ning Changjiu menepuk sandaran kursinya dan berkata, ayo makan. Su Bai berkata, tapi makanannya belum siap. Ning Changjiu berkata, siapa bilang kita harus makan di rumah? Jarang kita pulang, jadi tentu saja kita harus pergi ke kedai. Su Bai terkejut dan berkata dengan marah, lalu makanan apa yang kau inginkan? Aku memasak untuk 3 orang. Ning Changjiu tidak menjawab, tetapi meraba-raba di kompartemen rahasia di bawah kompas, mengeluarkan sebuah dompet, menimbangnya, lalu melemparkannya kepada Ning Xiaoling, sambil tersenyum berkata, ajak adikku makan makanan lezat. Ning Xiaoling membuka dompet itu dan melihatnya, tersenyum tipis, dan tidak melanjutkan masalah membuang-buang makanan. Ia tersenyum dan berkata, baiklah. Su Bai tertegun. Ning Changjiu berhenti dan menatapnya, lalu berkata, baiklah, tidak ada yang bisa kau lakukan sekarang, pulanglah, jangan biarkan tuanmu menunggu dengan cemas. Su Bai terdiam, dan tidak tahu apa yang dijual pemuda berbaju putih ini. Ning Xiaoling mengikutinya dari belakang dan bertanya dengan lembut, kakak senior, menurutmu dia orang yang berbakat dan berpotensi besar, dan apakah kau sedang menempa karakternya? Ning Changjiu menggeleng pelan, kakak senior tidak punya waktu untuk itu. Su Bai berdiri diam, mendengarkan suara api yang membakar kayu bakar, memperhatikan uap yang mengepul dari tepi tutup panci, lalu mengumpat dengan marah, persetan kau makhluk abadi. Saat ini, masih ada 3 hari sebelum malam tahun baru, dan area pusat kota Linhe sudah dihiasi lampu dan dipenuhi suasana yang meriah. Ning Xiaoling menghela napas, dia melihatmu mengambil uang itu. Kau meninggalkannya sendirian di kamar. Apa kau tidak takut dia akan mengambil semua uang itu? Ning Changjiu berkata, uangnya tidak banyak. Anggap saja sebagai ujian. Ning Xiaoling mendengus dingin, itu uangku. Tentu saja kau tidak merasa bersalah. Ning Changjiu bercanda, kau begitu hemat di usia semuda ini. Ning Xiaoling berkata, kalau aku tidak berhemat, bagaimana aku bisa punya uang untuk mentraktir kakak seniorku makan? Ning Changjiu berkata, jangan bohong. Waktu kamu lewat toko pemerah pipi dan bedak tadi, kamu sampai terbelalak. Ning Xiaoling berkata dengan percaya diri, aku sedang memberi nasihat kepada Tuan Jia Jia. Tuan sangat cantik. Kalau beliau bisa merias wajah, beliau pasti akan jadi peri sungguhan. Ning Changjiu tertawa dan berkata, aku tidak menyangka adik perempuanku begitu menghormati guru sepertiku. Ning Xiaoling mendengus pelan dan tidak mau menjawab. Setelah beberapa saat, ia tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, liontin itu, apa tidak masalah? Ning Changjiu berkata, jangan khawatir, kakak senior sudah melihatnya, tidak masalah. Kita pernah menderita kerugian dari Ning Qinsui sekali, jadi tentu saja kita harus berhati-hati dalam segala hal. Ning Xiaoling mengangguk penuh semangat. Sungai yang panjang mengalir membelah kota, dan sebuah jembatan lengkung dibangun di atasnya. Pejalan kaki mengenakan jubah atau jaket. Ada juga pengemudi becak dengan keringat di seluruh kepala dan lengan baju mereka digulung. Cendekiawan berjubah hijau yang menunggang kuda tinggi itu ditutupi lengan baju yang lebar, tubuhnya agak mengecil, alisnya tertutup rapat, dan kuku kudanya bergerak perlahan, seolah-olah sedang merenungkan sebuah puisi. Menjelang siang, matahari bersinar, dan sungai yang belum membeku berkilauan dengan cahaya keemasan. Beberapa restoran dan rumah bernyanyi dibangun di tepi sungai, dengan pagar berpernis merah dan kain kasa halus yang dicat. Saat itu jelas siang hari, tetapi cahaya lilin masih samar-samar bergoyang, memperlihatkan bayangan bangunan yang jelas. Ning Xiaoling mendesah, dulunya ada deretan rumah bobrok di depan, tapi tiba-tiba di sini ramai sekali. Beda banget, Ning Changjiu berkata, ada banyak monster di dunia ini. Kalau bukan karena kota-kota kecil di bawah perlindungan pegunungan peri, siapa yang bisa menahan serangan monster dan hantu gunung? Banyak orang pindah ke kota. Mereka sudah puas dengan tempat tinggal dan kehidupan. Nyanyian dan tarian ini bukanlah yang diinginkan kebanyakan orang. Ning Xiaoling teringat adegan hantu gunung menyerang kota saat ia masih kecil. Setelah bertahun-tahun, ia masih merasa merinding ketika memikirkannya. Ia menggelengkan kepala dan berkata, jangan terlalu dipikirkan. Setelah makan malam, aku akan mengajak kakak seniorku minum anggur. Tahukah kau apa itu minum anggur? Tanya Ning Changjiu balik. Ning Xiaoling memutar koin tembaga di antara jari-jarinya dan tersenyum, tentu saja aku tahu. Maksudnya pergi ke rumah bordil untuk minum, menghabiskan banyak uang, mengajak para suster bernyanyi dan menari, lalu menemukan wanita cantik di malam hari. Ah! Ning Xiaoling menutupi kepalanya. Ning Changjiu menarik kembali tangannya yang memukul kepalanya dan tersenyum, adik perempuan, kau tahu banyak. Ning Xiaoling berkata dengan nada kesal, aku juga mendengar dari beberapa saudara senior di puncak. Mereka semua bilang akan pergi minum anggur bersama setelah malam tahun baru, dan mereka juga bilang perlakuan terhadap guru abadi di rumah bordil sangat baik dan tidak membutuhkan banyak biaya. Ning Changjiu berkata dengan sungguh-sungguh, nanti, kurangi mendengarkan obrolan para saudara seniormu yang suka anggur dan daging. Mereka hanya akan menyesatkanmu. Kau harus belajar lebih banyak dari para saudara seniormu atau gurumu. Ning Xiaoling bergumam panjang, oh.
Ning Changjiu bertanya, lagi pula, rumah bordil biasanya tidak mengizinkan gadis kecil sepertimu masuk. Mata Ning Xiaoling berbinar dan ia bertanya, kakak, bagaimana kau tahu? Ning Changjiu berhenti sejenak dan menjelaskan, karena rumah bordil tidak punya kebutuhan yang bisa kau penuhi. Ning Xiaoling bingung dan berkata, kebutuhan? Kebutuhan apa? Aku hanya ingin melihat para saudari cantik menari, bukankah orang lain mau? Ning Changjiu terdiam beberapa saat, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana kau berlatih teknik menyembunyikan napas Tao yang kuajari terakhir kali? Aku sudah berlatih, tapi aku masih belum bisa memahaminya. Cara kerja pembuluh darah spiritual sangat berbeda dengan metode pernapasan batin sekte ini. Ning Xiaoling mengeluh, lalu berkata, kakak, kau mengalihkan pembicaraan lagi. Ning Changjiu menepuk kepalanya dan berkata lembut, latihan adalah prioritas utama bagi para praktisi, dan adik perempuanku adalah orang yang paling kusayangi. Tentu saja aku harus selalu peduli padanya. Kata-kata ini sangat menyentuh, tetapi Ning Xiaoling sama sekali tidak mempercayainya. Ia mencibir, kakak, jika kau mengatakan ini sebulan yang lalu, aku pasti akan sangat tersentuh. Sekarang aku melihatmu, wajah asli, aku tidak percaya kebohonganmu. Kali ini giliran Ning Changjiu yang sedikit polos, wajah asli apa? Ning Xiaoling tidak menjawab, hanya berkata, tapi apa yang dikatakan kakak senior tadi masih membuatku sedikit senang. Saat aku mentraktirmu makan malam nanti, aku akan memberimu sepotong daging tambahan. Ning Changjiu menghela napas, terima kasih atas kebaikanmu, adik junior. Ning Xiaoling tiba-tiba bertanya, kapan kita akan bertemu kakak Xianger? Ning Changjiu berkata, sebelum malam tahun baru, kota kekaisaran pasti jauh lebih ramai daripada di sini. Ketika saatnya tiba, biarkan kakak Xianger mentraktirmu jamuan kenegaraan. Kota kekaisaran negara bagian Zhao. Zhao Xianger berdiri di depan tangga emas istana kekaisaran dengan jubah naga hitam berhias emas. Menjelang malam tahun baru, ia tak banyak beristirahat. Semakin banyak urusan di istana, banyak urusan militer, medan perang, gaji, penyesuaian berbagai tugas, dan masalah keamanan publik di malam tahun baru. Bahkan ia sedikit lelah. Tentu saja, semua itu tak terlukiskan. Ia berdiri di depan istana dengan bendera hitam, melambangkan keyakinan bahwa negara Zhao tidak akan jatuh. Namun, setelah menyaksikan kemegahan dan kemakmuran 3000 dunia di barat, ia sungguh tak tertarik pada hal-hal sepele di dunia ini. Awalnya, ia berpikir bahwa merebut kembali wilayah negara Jin yang hilang hanyalah masalah kekuatan 10 jurus, belum lagi 10 guru besar negara Jin wafat, dan negara Zhao diguyur hujan spiritual akibat kematian para pemakan jiwa 5 arah. Ketika satu hal tumbuh, yang lain merosot. Selama para kultivator negara Zhao perlahan bangkit, bahkan tanpa pertumpahan darah, mereka mungkin dapat merebut kembali wilayah yang hilang itu. Namun, setelah ia benar-benar mulai melakukan hal-hal ini, ia menyadari bahwa hal-hal ini begitu sulit dilakukan. Para kultivator biasa yang masuk ke dalam pasukan hanyalah debu kecil dan tak mampu menimbulkan terlalu banyak masalah. Di balik setiap kemenangan, tersimpan detail-detail tak terhitung yang menumpuk. Hal-hal kecil ini selalu membuatnya ingin mengenakan baju zirah berat dan terjun langsung ke medan perang. Tentu saja, sekalipun ia mampu, ia tak akan melakukannya, karena wilayah kekuasaannya saat ini tak cukup untuk mendukungnya mengambil risiko yang terlalu besar. Kini setelah Zhao dirundung masalah selama bertahun-tahun, ia dibutuhkan sebagai simbol keagungan, berdiri tegak di tengah Zhao, mengumpulkan hati rakyat yang telah tercerai-berai selama bertahun-tahun bagai baja. Ia adalah putra baru Dewa Zhao, putra dewa yang agung, misterius, kuat, dan rupawan di istana. Zhao Xianger mengusap pelipisnya pelan dan mendesah pelan. Yang mulia, suara seorang wanita terdengar setelahnya. Bagaimana penyelidikannya? Zhao Xianger berbalik dan bertanya. Orang yang datang adalah Tang Yu. Kini semua orang di istana tahu bahwa ia adalah orang paling populer di sekitar Zhao Xianger. Permaisuri yang baru bahkan langsung mengeluarkan dekrit kekaisaran untuk mengangkatnya menjadi pejabat wanita kelas 1, dan statusnya lebih dihormati daripada Zhao Xisong. Tentu saja, Zhao Xisong tahu apa yang menarik. Karena ia tahu bahwa Tang Yu adalah orang yang mulia malam itu, ia tak berani berpikir macam-macam dan selalu menjaga jarak darinya. Sekarang, saat yang tepat untuk mengusir dewa kecil ini. Awalnya ia berpikir bahwa setelah status Tang Yu dihormati, Tang Yu akan membalas dendam padanya, tetapi ia khawatir selama 2 bulan dan tetap tidak menunggu. Saat itu, Tang Yu datang ke depan istana, mengeluarkan setumpuk gulungan, menyerahkannya kepada Zhao Xianger, dan berkata, ini adalah nama-nama puluhan pemburu iblis dan pendeta Tao yang datang ke kota kekaisaran 2 bulan lalu. Sesuai perintah yang mulia, semuanya telah disortir. Zhao Xianger membolak-balik beberapa gulungan dengan santai. Baris pertama gulungan itu terukir dengan nama-nama orang yang relevan. Zhao Xianger bertanya, siapa yang bertanggung jawab atas semua ini saat itu? Tang Yu berkata, beberapa pejabat senior yang dipimpin oleh Song Che bertanggung jawab atas masalah ini. Intinya, semua pendeta Tao yang cukup terkenal di kota kekaisaran dan kota-kota sekitarnya diundang. Zhao Xianger bertanya, ada berapa orang?
Tang Yu menjawab, 24 orang. Zhao Xianger bertanya lagi, berapa banyak yang tewas? Tang Yu berkata, 18 orang. Zhao Xianger sedikit mengernyit, mengusap gulungan-gulungan itu dengan jari-jarinya yang ramping, lalu bertanya dengan bingung, mengapa begitu banyak? Tang Yu sedikit terkejut, Yang Mulia tidak tahu tentang ini. Mata Zhao Xianger menunjukkan sedikit keterkejutan, saya tahu beberapa orang sebelumnya, tapi saya tidak menyangka akan ada begitu banyak orang yang tewas. Tang Yu dipenuhi keraguan dan bertanya dengan ragu, bukankah orang-orang ini? Zhao Xianger menggelengkan kepalanya pelan, aku meminta Sui Yujun untuk diam-diam membunuh orang-orang yang mengepung istana Qianyu hari itu, lalu meminta Song Ce untuk membesar-besarkan kematian itu dan mempublikasikannya. Tapi para Taois tua ini tidak punya dendam padaku, kenapa aku harus repot-repot mencari masalah dengan mereka? Tang Yu berpikir sejenak dan menebak, mungkinkah rubah tua itu sudah bangun dan bertindak diam-diam? Zhao Xianger berkata, rubah tua itu memang sudah lama bangun, tapi dia di penjara dan pengaruhnya terbatas. Dia harus mengerahkan seluruh tenaganya untuk memasukkan benih monster itu ke dalam tubuh Ning Xiaoling, dan dia tidak akan melakukan hal-hal membosankan itu. Tang Yu bertanya lagi, mungkinkah burung monster itu haus darah dan bertindak bersama-sama? Kemungkinan kecil. Zhao Xianger masih menggelengkan kepalanya. Setelah hening sejenak, ia berkata, apakah ada yang menyaksikan kematian para Taois itu? Mintalah mereka menuliskan deskripsi lisan mereka tentang kematian pada saat itu, dan kumpulkan menjadi sebuah buku agar saya bisa melihatnya. Ya, Tang Yu menerima perintah itu. Zhao Xianger meletakkan kembali gulungan di tangannya dan menuruni tangga emas dengan ringan. Jubah gelapnya berkibar samar di bawah peti yang rumit dan indah itu. Sebenarnya, ia tiba-tiba berkata, ada kemungkinan lain. Tang Yu merasa suasananya sedikit berbeda. Setelah tenang, ia mengikuti kata-katanya dan bertanya, kemungkinan apa? Zhao Xianger berhenti, lengan bajunya sedikit bergoyang, dan berkata dengan suara dingin, selama periode itu, kota kekaisaran mungkin benar-benar berhantu. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.